Menteri gaduh, tanda reshuffle. Dialog kita lanjutkan. Kembali masih bersama M. Kodari, Direktur Eksekutif dari Indobarometer. Dan melalui sambungan telepon, udah ada penelpon Pak Heru dari Jakarta. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Mas Rudi, Mas Kodari. Iya, apa kabar Pak? Silakan Pak. Tetapi ini, Mas Bruwi ini sudah berhasil mentransfer satu karakter politik yang memang seharusnya karakter politik itu ada di sistem presidensial. Dia pernah mengatakan, silakan para menteri saya mempunyai aliran bergaya rock, bergaya keroncong, bergaya dangdut. Itu satu. Pernah dia mengucapkan seperti itu. Yang kedua, dia mencoba mentransfer juga bahwa perwakilan menteri yang diusung oleh parpol itu sezogjanya harus berimbang, bersinergi dengan para menteri yang bukan dari parpol. Cilakanya, yang bukan dari parpol ini ternyata lebih agresif untuk kepentingan bangsa. Sehingga ada aroma-aroma dari menteri-menteri dari yang parpol ini, tapi dengan jalur-jalur politik dari parpol itu memberikan suasana gaduh gitu. Padahal rakyat menyadari bahwa yang dibutuhkan seorang menteri seperti ini. Ditutup sama Pak Jokowi, apapun tadi, yang penting tunjukkan kerja. Pak Heru. Benar itu tadi, Pak Heru, tadi Pak Heru mengatakan bahwa ada dua, yang dari parpol dan yang bukan dari parpol. Yang bukan dari parpol, menurut Pak Heru tadi mereka kerjanya lebih ini ya Pak ya, mengutamakan negara seperti itu Pak ya? Iya betul. Artinya yang dari parpol itu lebih kepentingan partai politik seperti itu atau kepentingan tertentu dan bukan kepentingan negara? Si Mas Bruwi ini tidak elok lah kalau menyampaikan ke publik bahwa yang dari parpol ayo dong gitu. Dia memberikan contoh nih yang bukan parpol. Memang apa ya? Memang rakyat itu perlu seorang pemimpin yang bisa mentransfer karakter untuk menghentikan atau meredam kekuatan parpol di presidensial. Baik. Pak Heru, termasuk juga di parlemen. Ya, Pak Heru, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Ini menarik sebetulnya ya. Ini kalau tadi pernyataan Pak Heru ini warga langsung yang langsung mengatakan bahwa orang-orang yang bukan dari parpol, menteri yang bukan dari parpol itu kerjanya sepertinya yang lebih diharapkan oleh masyarakat itu seperti itu. Nah ini gimana Pak Kodari? Ini bacaan warga ya? Ya sebetulnya gini Mas Rudi, sebetulnya harus dilihat satu-satu menterinya ya. Kita tidak boleh juga kemudian anggaplah kita bicara yang mereka bersilang pendapat lah. Nggak semua menteri Bapak. Sebetulnya yang bersilang pendapat ini kebanyakan bukan dari parpol semua ini. Nah, Rizal Ramli, Sudirman Said, Amran Sulaiman, Tommy Lembong, itu kan bukan orang partai semua begitu. Memang pandangan masyarakat terhadap menteri dari parpol itu menjadi minor. Karena apa? Sikap masyarakat dan opini masyarakat terhadap partai juga minor sekali begitu. Jadi tidak mengherankan ada kecurigaan yang lebih besar terhadap menteri-menteri yang berasal dari partai politik. Tapi saya kira akhirnya memang kita harus melihat satu persatu. Tidak bisa melakukan generalisir ya. Jadi misalnya seperti Menteri Desa Pak Marwan Jafar. Kalau dilihat beliau dari parpol, tapi kalau kita mengukur dari capaian dan kinerja dalam waktu katakanlah 1,5 tahun, sebetulnya termasuk yang luar biasa. Karena dia kementerian baru harus berkutat dengan penataan kelembagaan. Tapi di sisi yang lain sudah punya capaian-capaian kucuran dana dan yang lain-lain yang cukup baik begitu. Walaupun tetap ada kritik. Misalnya katanya kalau di lapangan itu isinya orang PKB sama orang itu semua begitu loh. Taruhlah ini kita tidak bicara soal kinerjanya Pak Marwan. Artinya itu hal yang terus silang pendapatnya itu kan pendapat yang tidak substantif sebetulnya. Tapi kalau misalkan kita bicara soal Blok Masela, soal Freeport, soal PLN, ini kan sangat mendapat perhatian publik sangat besar, sangat substantif, dan ini pasti juga mendapatkan perhatian serius dari Presiden juga. Nah, sekali lagi, apakah memang ini menjadi tanda-tanda bahwa reshuffle jilid 2 itu akan terlaksana?
Pertama, saya sangat berbeda dengan kecenderungan kultur kita ya, untuk istilahnya kultur harmoni yang mengatakan tidak boleh debat beda pendapat dan seterusnya. Kalau beda pendapatnya itu, silang pendapatnya itu adalah soal kebijakan, bagus sekali. Konflik itu justru akan memberikan sesuatu yang lebih baik biasanya. Betul. Akhirnya yang terbaik kan akan keluar. Masyarakat akan memahami mana kebijakan yang terbaik begitu. Dulu kita mana paham istilahnya onshore offshore begitu. Kita nggak paham juga tentang misalnya Freeport itu seperti bagaimana duduk perkara. Tapi paling tidak kan kita menjadi aware gitu. Kan Presiden mengatakan saya mau mendapatkan sebanyak mungkin masukan. Termasuk dari masyarakat. Jadi itu sebetulnya pancingan untuk mendapatkan sebanyak mungkin masukan, bukan hanya dari para pembuat kebijakan. Nah yang kedua sebetulnya memang tergantung dari timing Presiden. Kalau memang mau ada reshuffle dan memang katanya reshuffle ini akan dilakukan, maka ini jadi bisa pintu masuk. Apakah ini waktu yang tepat? Justru di sini kita akan melihat sebetulnya ya peran Rizal Ramli itu apa. Kalau dia dipertahankan, ya memang berarti teori-teori ini, tesis yang kita diskusikan ini benar gitu. Tapi kalau dia diganti, berarti Presiden gaduh dan saya salah begitu. Tapi artinya kalau apakah saat ini waktu yang tepat untuk melakukan reshuffle? Saya kira iya. Ya, sekarang kan setahun setengah ya. Setahun setengah. Tidak harus mutlak sekarang, tapi maksimal reshuffle itu 2 tahun. Baik. Ya, kenapa? Karena sisa waktunya kan cuma tinggal 3 tahun. Ya, jadi kalau terlalu sering untuk melakukan reshuffle, saya kira juga tidak bagus ya, apalagi kalau sudah di tengah jalan. Mungkin reshuffle yang pertama itu dilakukan dalam waktu setahun. Ada menteri-menteri yang penilaiannya itu borderline, perbatasan. Dikasih waktu 6 bulan lagi atau setahun lagi untuk memperbaiki kinerja. Kalau kinerjanya bisa bagus, diteruskan. Tapi kalau kinerjanya tidak bagus, harus diganti. Ini waktu yang tepat. Bang Kodari, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Terima kasih Pak Rudi.